izin, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai uji linearitas pengaruh judi online dan dampak berkepanjangan terhadap finansial. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Saya sendiri Denny Firmansyah. Saya Ismaya, Yisyan Sregar. Saya Muhammad Berfais Ramadan. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Derek. Baik, latar belakang dari pengujian kami pada saat ini adalah uji linearitas adalah sesuatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linier tidaknya suatu distribusi nilai data hasil. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, itu linear atau tidaknya. Kemudian hubungan linear juga dapat bersifat positif atau searah ataupun negatif dalam kurung tidak searah. Uji linearitas juga merupakan uji prasyarat dalam analisis regresi. Selanjutnya rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah yang kita temukan di sini. Yang pertama dalam kegiatan proyek ini kita akan mengetahui apakah ada hubungan antara variabel x dan variabel y dari pengujian kita pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah dalam kegiatan proyek ini juga kita akan mengetahui apakah kegiatan pengujian ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya pembahasan untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang pertama ada dasar pengambilan keputusan. Jika nilai shift deviation from linearity lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian jika nilai shift deviation from linearity kurang dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel tersebut. Untuk melanjutkan kegiatan kita, kita juga perlu mempersiapkan. Yang pertama, untuk alat yang kita gunakan adalah SPSS. Kemudian yang kedua ada sampel 100, maksudnya sampel 100 daripada responden. Kemudian yang ketiga ada alfa 5% atau sama dengan 0,05. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yisyan Sregar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi SPSS. Untuk yang pertama kita masukkan di data view. Di variable view kita masukkan bagian nama, jenis kelamin, umur, X1, Y1, dan X1, Y1 serta X kuadrat dan Y kuadrat. Untuk di nama merupakan bagian dari hasil dari kuesioner. Di bagian jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Untuk X1 kami sebut sebagai independen dan Y1 sebagai dependen. Di variable view hasil data dari hasil kuesioner kita masukkan ke sini. Terus lanjut. Nah, kita masuk ke data analis. Di analis akan muncul kotak dialog seperti ini. Klik compute mens dan mens. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini lagi. Di dependen kita masukkan variabel X1 dan dependen Y1. Lalu continue. Nah, di bagian sini kita centang yang di bawah, lanjut continue. Maka akan muncul hasil seperti ini. Di hasil seperti ini kita fokus ke data ANOVA tabel. Di ANOVA tabel terdapat hasil linearity dengan hasil 0,05 dan di variabel deviation from linearity hasilnya 0,412. Kemudian untuk kesimpulan, ada dua tahap pengujian uji linearitas, yakni definition from linearity, nilai shift definition from linearity. Berkesimpulan, uji linearitas sudah terpenuhi apabila lebih dari 0,05. Nilai shift definition from linearity. Berkesimpulan, uji linearitas tidak terpenuhi apabila kurang dari 0,05. Linearity, nilai shift linearity lebih dari 0,05. Berkesimpulan, uji linearitas tidak terpenuhi. Nilai shift linearity kurang dari 0,05. Berkesimpulan, uji linearitas sudah terpenuhi.
dari 0,05. Maka berkesimpulan uji linearitas sudah terpenuhi. Dari ANOVA tabel didapat nilai signifikan sebesar 0,437 lebih dari 0,05. Maka berkesimpulan uji linearitas sudah terpenuhi. Linearity dari ANOVA tabel didapat nilai signifikan sebesar 0,008 kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan uji linearitas sudah terpenuhi. Dari ANOVA tabel didapat nilai signifikan sebesar 0,026 kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan uji linearitas sudah terpenuhi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Kami dari kelompok 9 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.